Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proposal PKMK kami dengan nama produk kami Cherry Zip, di mana kami membuat sebuah produk sabun cuci tangan ekstrak buah kersen. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Salma Azhara Putri dengan NIM 2020-310-026, lalu ada Bella Ayu Pratiwi dengan NIM 2018-310-514, lalu ada Ulfa Dwi Lestari dengan NIM 2020-310-205, dan yang terakhir ada Cica Kusnaidi dengan NIM 2020-310-316. Kebersihan merupakan salah satu hal yang penting untuk selalu dijaga. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam menjaga kebersihan badan, tangan, dan bagian tubuh lainnya. Salah satunya yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun cuci tangan. Apalagi dengan kondisi yang baru-baru ini terjadi di semua dunia, yaitu kondisi era pandemi yang membuat semua orang diwajibkan untuk menjaga protokol kesehatannya. Dengan adanya pola hidup baru dalam menjaga protokol kesehatan, banyak permintaan sabun cuci tangan di kalangan masyarakat tinggi dan membuat produk tersebut menjadi langka. Dilihat dari beberapa kandungan yang ada dalam buah kersen, baik digunakan untuk pembuatan sabun cuci tangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa jurnal terkait kandungan sabun buah kersen. Salah satunya yaitu menurut Mukaroma Sartika Ami tahun 2015. Tanaman kersen atau Munting niakalabura memiliki potensi sebagai tanaman berkhasiat karena mengandung senyawa-senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, tanin, dan polifenol. Senyawa-senyawa tersebut ini memiliki sifat antibakteri. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength. Terbuat dari ekstrak buah kersen pilihan, bisa digunakan untuk semua kalangan usia dan jenis kulit, dan produk yang berkualitas dan dikemas dengan tampilan yang menarik. Lalu analisis weakness, susahnya mencari buah kersen dalam jumlah yang cukup banyak, belum adanya value brand merek pada produk kami, dan BPO. Lalu selanjutnya ada opportunities, belum ada produk sabun cuci tangan yang berbahan baku ekstrak buah kersen, dan dengan adanya situasi pandemi saat ini yang menjadi peluang saat berjualan sabun cuci tangan. Untuk analisis yang terakhir yaitu trends, kenaikan harga bahan baku karena jumlahnya terbatas dan peniruan produk palsu. Selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Di sini kami membandingkan dua buah produk sabun dengan kemasan yang sama yaitu sebesar 500 ml. Untuk sabun yang pertama yaitu sabun Proclean dan Dr. Soap. Untuk Cherry Zip memiliki kandungan ekstrak buah kersen dari produk. Peluang usaha yang cukup tinggi karena belum banyak pesaing yang menjual produk sama tapi berbahan dasar buah kersen. Itu hanya ada di produk kami yaitu Cherry Zip. Dan untuk ketiga sabun ini itu merupakan sabun antibakteri yang melindungi kulit dari bakteri atau kuman. Untuk harga produk Proclean sebesar 500 ml yaitu 30.000. Untuk harga produk Dr. Soap dengan kemasan besar 500 ml yaitu harganya 95.000, dan untuk produk kami Cherry Zip dengan kemasan 500 ml di harga dengan 25.000. Selanjutnya yaitu luaran program. Luaran untuk kemajuan produk ini nantinya dapat menciptakan sebuah inovasi sabun cuci tangan dari ekstrak buah kersen pilihan, sehingga dapat mampu menangani permasalahan masyarakat dalam menjaga kebersihan kulit. Produk ini memiliki peluang usaha yang tinggi untuk kedepannya dengan sedikitnya individu atau kelompok yang mengetahui dan memanfaatkan buah kersen itu sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ulfa Lestari dengan NIM 2020310205. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini bab 2 ada gambaran umum beserta rencana usaha. Nah, salah satu gambaran umum dalam produk kami ialah sabun cuci tangan yang terbuat dari bahan baku ekstrak buah kersen, yang pastinya buah kersen pilihan dengan campuran-campuran bahan yang tidak berbahaya. Nah, gambaran umum lainnya produk ini dimunculkan untuk mengatasi masalah pasar tentang banyaknya masyarakat yang takut dalam membeli sabun cuci tangan yang abal-abal.
Nah, dengan beberapa gambaran umum di atas, kami sangat berharap produk kami, Cherry Zip, nantinya dapat dipercaya oleh banyak kalangan dan menjadi sabun cuci tangan yang kaya akan manfaat dengan bahan baku alami beserta harga yang terjangkau. Nah, kalau untuk deskripsi produknya, kami di sini memproduksi sebuah sabun cuci tangan antibakteri dengan kandungan ekstrak buah kersen. Nama dari produk kami ialah Cherry Zip. Nah, cherry sendiri artinya itu cherry atau kersen, diambil dari bahasa Prancis kuno. Nah, kalau zipnya itu artinya sabun dalam bahasa Belanda. Nah, karakteristik produk kami adalah terbuat dari ekstrak buah kersen yang kaya akan manfaat. Produk kami yang kami buat juga jarang ditemukan di pasaran dan menjadi inovasi baru dalam dunia bisnis sabun cuci tangan. Nah, benefitnya apa nih dari produk sabun cuci tangan ini? Yaitu dijadikan sabun cuci tangan yang antibakteria yang cukup baik dalam pembunuhan bakteri di kulit pastinya. Nah, berikut kami lampirkan foto produk, kemasan, nama, logo, brosur, dan media yang akan ditampilkan dalam sosial media. Nah, yang pertama nama produk kami yaitu Cherry Zip. Nah, untuk logonya, di sini ada logo dari produk kami beserta dengan foto brosur dengan poster yang ada. Nah, selanjutnya salah satu strategi untuk memperkuat dalam membangun usaha yaitu dengan strategi STP. Nah, di sini untuk segmenting dari produk kami ini ialah produk ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia dan dapat dipakai oleh semua jenis kalangan dan menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk targetingnya sendiri, di sini penjualan produk sabun cuci tangan ini berfokus kepada orang-orang yang banyak melakukan aktivitas di luar dan membantu mengurangi kekhawatiran mereka atas kebersihan dan menjaga protokol kesehatan pastinya. Nah, untuk positioning, produk ini ditempatkan dengan persepsi konsumen, informasi mengenai cara cuci tangan secara bersih, dan menciptakan pandangan yang baik dan positif terhadap produk kami pastinya. Nah, yang selanjutnya itu ada strategi BMC. Untuk selanjutnya ini, kalau yang pertama yaitu customer segment. Nah, di sini penjualan ini berfokus terhadap seluruh kalangan umur dan jenis, kulit ataupun toko. Nah, untuk nomor 2 yaitu value propositions. Nah, untuk value di sini bahan bakunya itu bahan baku pilihan, kaya akan manfaat dan peluang bisnis yang tinggi akan menarik produk tersebut. Tidak lupa juga nih dengan pengemasan produk yang menarik, mudah dalam pemakaian dan tidak mudah tumpah. Yang ketiga ada channels. Nah, beberapa media yang digunakan dalam penjualan ini dimulai dari akun media sosial media berupa Instagram atau WhatsApp, dan ada juga yaitu marketplace atau Shopee. Nah, di beberapa media tersebut, kami melakukan beberapa promosi yaitu dengan cara menyampaikan pentingnya untuk mencuci tangan dan tidak sembarangan dalam memilih produk sabun cuci tangan pastinya. Yang keempat itu ada customer relationship. Nah, di sini penjualan langsung ke customer. Nah, kalau untuk revenue stream, di sini sumber pendapatan produk ini nantinya akan dimulai dengan beberapa penjualan produk yaitu secara offline maupun online. Nah, untuk key activities, di sini pembelian bahan baku, pemesanan buah kersen menjadi ekstrak buah kersen, pembuat produk sabun cuci tangan, pengemasan, melakukan pemasaran promosi dengan informasi yang menarik di sosial media, membuat poster maupun brosur. Nah, kalau untuk key research-nya itu, sumber kunci dari produk kami ialah isi dari informasi rahasia perusahaan tentang cara pembuatan dan hingga alat yang digunakan. Nah, untuk selanjutnya atau yang ke-8 ada key partnership. Nah, di sini toko online shop di marketplace yaitu Shopee. Nah, yang terakhir ada cost structure. Nah, di sini untuk biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya promosi online offline, poster brosur,
atau biaya kemasan produk, yaitu yang meliputi botol, stiker, kemasan, dan lain-lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis keuangan bisnis pada produk Cherry Zip. Yang pertama, terdapat modal kerja dengan jumlah tim 4 dengan total 1.750.000. Lalu yang kedua, ada biaya produksi. Biaya produksi dibagi menjadi dua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya sendiri, ada gelas ukuran 1 liter, ember ukuran 30 liter, lalu ada kompor ini 2 tungku, panci tinggi 50 cm, dan pengadu ukuran besar 50 cm, dengan total biaya tetap 650.000. Lalu untuk biaya variabel terdapat minyak kelapa 1 liter, minyak jarak 1 liter, cairan KOH 10% 1 liter, jeruk nipis 1 kilo, fragrance oil 10 ml, extra buah kersen 1 kilo, air 19 liter, botol pam 500 ml, sarung tangan plastik 100 pieces, stiker kemasan, pewarna, kardus packaging, LPG, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya transportasi. Lalu untuk total biaya variabel yaitu 6.189.450. Lalu untuk total biaya produksi ada 6.839.450. Untuk harga pokok produksi, jumlah unit yang dihasilkan adalah 480 unit. Lalu untuk harga pokok produksi per unit yaitu 14.249 dengan harga jual per unit 25.000 dan laba per unit 10.751. Baik, selanjutnya yaitu ada BEP. Untuk BEP unitnya ada 54 unit dengan BEP rupiah 1.324.386. Lalu selanjutnya ada cash flow selama 2 tahun dengan saldo awal 7 juta dan saldo akhir di bulan ke-24 atau di akhir tahun kedua yaitu 12.160.550. Baik, selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bab 3 mengenai metode pelaksanaan. Beberapa tahapan metode pelaksanaan produk kami dari persiapan produksi, packaging, penjualan, atau pemasaran, pengembangan, evaluasi. Yang pertama ialah persiapan. Pada persiapan kali ini, kami mengadakan rapat koordinasi untuk membahas planning dan pembelian alat dan bahan. Selanjutnya yaitu proses produksi. Untuk proses produksi sendiri, kami melakukan pemrosesan bahan baku mentah menjadi barang yang jadi dengan alat dan bahan yang sudah dipersiapkan. Tahap selanjutnya yaitu packaging. Untuk packaging sendiri yaitu pengemasan produk yang sudah kami persiapkan untuk pengemasan produk kami yang sudah jadi agar layak untuk diperjualbelikan. Untuk step selanjutnya yaitu step penjualan. Yang pertama yaitu kami merancang strategi pemasaran, dan yang kedua mengolah arus kas masuk dan keluar. Selanjutnya yaitu pengembangan. Untuk pengembangan sendiri di sini kami melakukan pengolahan lahan budidaya, dan yang kedua meningkatkan potensi yang ada. Dan yang terakhir ialah evaluasi, yaitu melakukan riset penjualan terhadap pasar produk kami dan mencoba untuk merubah yang kurang baik menjadi baik. Selanjutnya ialah pelaksanaan kegiatan dan keberlangsungan usaha. Sebelumnya, pada persiapan kegiatan sendiri, sebelum kita melakukan tahapan produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal dan merencanakan inovasi atau tujuan kami untuk melakukan survei ini ialah untuk mengetahui kondisi pasar, bagaimana minat konsumen. Setelah itu, kami mulai mensurvei usaha atau sejenis untuk menjadi patokan pembeda atas produk kami dengan produk pesaing yang ada. Selanjutnya ialah pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan sendiri meliputi beberapa tahap seperti pada gambar yang sudah kami sajikan di sini, yaitu pembuatan dari sabun cuci tangan itu sendiri. Pada bagian ini kami menjelaskan proses produksi pembuatan dari Cherry Zip sendiri berlangsung. Yang pertama yaitu
dengan memanaskan minyak jarak dan minyak kelapa, selanjutnya yaitu memasukkan cairan KOH8, selanjutnya aduk hingga semua campurannya terlarut atau tercampur, selanjutnya menambahkan asam sitrat, selanjutnya yaitu menambahkan ekstrak buah kersen, dan tidak lupa untuk menambahkan pewangi agar terdapat wangi-wangian pada saat menggunakan sabun cuci tangan itu sendiri. Selanjutnya yaitu keberlangsungan usaha. Pada tahap pengembangan usaha pada produk kami sendiri, kami bisa dijelaskan dalam bentuk pada gambar di bawah ini. Pada tahap pertama, yaitu pada tahap 2022, yaitu menciptakan inovasi baru atau memproduksi dan melakukan penjualan secara online di media sosial dan marketplace dengan target sebesar 200 unit. Selanjutnya yaitu pada 2023, kami akan melanjutkan pengurusan hak milik, dan merek lalu memperjualbelikan produk ke outlet-outlet di mall dengan target 280 unit. Pada 2024, kami menambah varian ukuran pada produk pada penjualan online kami dengan target sebesar 360 unit. Pada 2025, kami melakukan penguatan atas produk dan mencari strategi untuk penjualan produk dengan target 450 produk. Dan yang terakhir, pada tahun 2026, kami mengekspor barang kami kepada para pedagang luar negeri dan melakukan merger dengan perusahaan-perusahaan ternama. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Ulfa dengan NIM 205 ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Nah, yang pertama itu ada anggaran biaya. Rekapitulasi anggaran biaya yang disusun sesuai dengan kebutuhan pada produk kami, disusun sebagai tabel yang ada di layar. Nah, untuk jenis pengeluaran yaitu ada bahan habis pakai, ada sewa dan jasa, dan ada transportasi lokal dan lain-lain. Nah, kalau untuk bahan habis pakai itu dari Belmawa itu ada 4.103.670.000. Kalau untuk di perguruan tinggi ada 870.000. Nah, untuk yang sewa dan jasa di Belmawa itu ada Rp1.025.918. Untuk di perguruan tinggi ada 217.500. Nah, kalau untuk di transportasi lokal itu di Belmawanya ada Rp1.025.918. Dan untuk di perguruan tingginya 217.500. Dan untuk yang lain-lain, Belmawanya itu sebesar Rp683.945. Untuk di perguruan tingginya Rp145. Maaf, di perguruan tingginya ada 145.000. Nah, untuk jumlahnya ada Rp8.289.450. Nah, untuk Belmawa sendiri, kalau rekapan sumber dananya yaitu sebesar Rp6.839.450. Sedangkan untuk perguruan tinggi Rp1.450.000. Nah, jumlahnya itu Rp8.289.450. Next, di sini ada jenis kegiatan, yaitu person tanggung jawabnya juga berbeda setiap persiapannya ada berbeda, produksinya, packagingnya, jualannya, pengembangannya, evaluasinya. Untuk di minggu bulannya juga berbeda, seperti yang sudah ditampilkan. Untuk di persiapan itu ada Salma, produksi ada Salma dan Cica, untuk packagingnya ada Cica, untuk penjualannya ada Ulfah dan Bella, pengembangannya lagi ada Ulfah dan Bella, evaluasi itu ada Salma, Cica, Ulfah dan Bella. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.